Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviana Omarujaya dengan NIM 121231012. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bisnis kuliner Pangsit Legino, sebuah usaha makanan yang pernah menjadi fenomena nasional. Pangsit Legino dikenal sebagai inovasi kuliner yang berhasil memanfaatkan kreativitas, diferensiasi produk, dan momentum media sosial untuk membangun popularitas yang luar biasa. Melalui presentasi ini, saya akan membahas gambaran umum bisnis, deskripsi produk, dan keunikan nilai jual, analisis pasar dan kebutuhan konsumen, serta analisis SWOT untuk melihat potensi keberlanjutan bisnis tersebut. Sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, saya akan memperlihatkan produk Pangsit Legino ini. Jadi seperti ini tampilan jenis produk Pangsit Legino yang akan saya jadikan ide usaha bisnis. Gambaran umum bisnis. Pangsit Legino merupakan usaha kuliner rumahan yang mengembangkan pangsit goreng menjadi hidangan utama. Tidak seperti pangsit pada umumnya yang hanya menjadi pelengkap bakmi, Pangsit Legino mengubah pangsit menjadi menu favorit dengan porsi besar, tekstur lembut, dan rasa yang kuat. Strategi ini berhasil menciptakan posisi unik di pasar kuliner dan menjadi diferensiasi utama yang membuatnya viral. Bisnis ini bertumpu pada konsep makanan kekinian yang sederhana namun memiliki rasa yang khas, mudah disukai, dan mampu menarik pelanggan dari berbagai kalangan. Viral pada tahun 2020, usaha ini bahkan sempat mendapatkan exposure besar setelah dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo, yang meningkatkan visibilitas dan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada deskripsi produk dan nilai jual yang unik. Produk utama bisnis ini adalah pangsit goreng ukuran besar dengan bahan dan bumbu yang dibuat sendiri. Pangsitnya memiliki tekstur kenyal namun tetap lembut dan kulitnya mampu menyerap bumbu secara merata. Hidangannya dimasak menggunakan teknik tumisan mirip mie goreng atau kue goreng dan dipadukan dengan telur, ayam suwir, atau sayuran segar. Perpaduan ini menciptakan cita rasa gurih, manis, dan sedikit pedas yang menjadi identitas rasa Pangsit Legino. Nilai jual unik bisnis ini terletak pada inovasi pergantian mie dengan pangsit. Inovasi sederhana ini memberikan pengalaman baru bagi konsumen dan sekaligus menjadi daya tarik visual yang menarik perhatian di media sosial. Selain itu, proporsi besar dan tampilan yang menggugah selera membuatnya mudah untuk dipromosikan melalui konten video dan foto yang akhirnya mendorong produk ini viral. Selanjutnya ada analisis pasar dan kebutuhan konsumen. Pelanggan Pangsit Legino berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja, hingga keluarga. Kebutuhan konsumen yang dipenuhi adalah makanan yang unik, mengenyangkan, dan memiliki cita rasa yang kuat. Tren masyarakat yang senang mencoba makanan viral berperan besar dalam mendukung pertumbuhan bisnis ini. Selain itu, faktor visual dan tekstur menjadi daya tarik utama yang membuat konsumen tertarik meski belum pernah mencoba sebelumnya. Dari sisi pemasaran, bisnis ini memanfaatkan kekuatan word of mouth dan media sosial. Konten yang menarik, antrian panjang, serta testimoni pelanggan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Selain itu, variasi menu seperti pangsit kuah dan mie ayam juga menjadi strategi diversifikasi untuk memperluas pasar dan memberi pilihan bagi konsumen. Selanjutnya ada analisis SWOT Pangsit Legino. Yang pertama ada strengths atau kekuatan. Kekuatan utama bisnis Pangsit Legino adalah sebagai berikut. Yang pertama ada cita rasa yang khas dan berbeda. Perpaduan bumbu pedas, gurih, dan aroma bawang yang kuat menjadi identitas utama produk ini. Rasa yang unik membuat konsumen mudah mengingat produk. Yang kedua, daya tarik visual dan aroma kuat. Tampilan makanan yang kaya bumbu serta aroma bawang sangat menggugah selera hingga berpotensi menarik pembeli secara spontan. Yang ketiga, modal produksi relatif rendah. Bahan dasar pangsit, bawang kecap, dan rempah memiliki harga yang cukup terjangkau, sehingga usaha dapat dijalankan dengan modal kecil namun tetap memberikan margin keuntungan yang baik. Yang keempat, ada potensi viral yang tinggi. Produk ini pernah viral dan jenis makanan pedas gurih selalu digemari masyarakat Indonesia. Hal ini memudahkan strategi promosi terutama melalui media sosial. Yang kelima, mudah dikembangkan menjadi konsep usaha kecil. Proses produksi sederhana memungkinkan bisnis dijalankan di rumah, food style, kantin, maupun secara kuliner. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Meski memiliki banyak kelebihan, Pangsit Legino juga memiliki kelemahan yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, tidak tahan lama. Karena merupakan makanan basah dengan bumbu, produk harus segera disantap. Ini membuat penjualan online jarak jauh lebih sulit.
Yang kedua ada konsistensi rasa sulit dijaga. Racikan bumbu tumis membutuhkan keterampilan dan takaran yang tepat. Jika koki berbeda atau proses memasak berubah, rasa bisa tidak konsisten. Yang ketiga, proses produksi membutuhkan waktu. Berbeda dengan makanan kering yang bisa disiapkan sebelumnya, pangsit Legino harus dimasak fresh sehingga kapasitas penjualan per hari terbatas. Yang keempat, ketergantungan pada bahan tertentu. Bawang dan cabai menjadi bahan inti. Jika harga kedua bahan ini naik, maka biaya produksi akan meningkat signifikan. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang usaha ini cukup luas, diantaranya yang pertama, tren makanan viral masih populer. Masyarakat terutama anak muda sangat tertarik pada makanan yang sedang tren, unik, atau memiliki bumbu yang khas. Yang kedua, pengembangan produk turunan. Pangsit Legino dapat dikembangkan menjadi paket bumbu siap pakai, pangsit frozen, topping variasi baru, atau paket makan komplit. Yang ketiga, potensi dipasarkan melalui platform online. Dengan adanya platform seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan TikTok Shop, pemasaran bisa lebih luas. Yang keempat, cocok untuk usaha mikro. Bisnis ini dapat dijadikan usaha rumahan dengan skala kecil tanpa perlu peralatan mahal. Yang kelima, peluang membuka cabang kecil atau franchise. Jika sop dan cita rasa sudah stabil, bisa dikembangkan menjadi franchise sederhana di berbagai daerah. Selanjutnya ada threats atau ancaman. Adapun ancaman yang mungkin dihadapi meliputi yang pertama, persaingan ketat dengan produk sejenis. Banyak penjual pangsit pedas atau bumbu-bumbuan lain yang mudah meniru konsep. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku. Harga bawang dan cabai sangat tidak stabil sehingga dapat mengganggu struktur biaya usaha. Yang ketiga, tren viral yang cepat berubah. Jika tidak ada inovasi, konsumen bisa bosan dan beralih ke tren makanan lain. Yang keempat, risiko kualitas turun jika volume meningkat. Ketika bisnis berkembang dan pesanan meningkat drastis, ada risiko bumbu tidak merata atau rasa berubah. Selanjutnya ada kesimpulan. Pangsit Legino adalah produk kuliner yang memiliki potensi bisnis besar karena menawarkan cita rasa unik, modal relatif rendah, serta peluang pengembangan yang luas. Namun, usaha ini tetap harus memperhatikan konsistensi rasa, inovasi menu, dan strategi pemasaran agar tetap bisa bersaing di pasar. Secara keseluruhan, Pangsit Legino memiliki potensi bisnis yang kuat berkat diferensiasi produk, kualitas rasa, dan pengalaman visual yang unik. Dengan pengembangan model bisnis yang lebih modern dan upaya mempertahankan kualitas, Pangsit Legino dapat berkembang menjadi usaha kuliner yang berkelanjutan, bukan hanya sekedar fenomena viral. Demikian penjelasan bisnis Pangsit Legino yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih Bapak atau Ibu dan teman-teman sudah menyaksikan video presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.